sahabat, tahukah kamu apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Para sahabat serentak menjawab, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Maka dijawab sendiri oleh Rasulullah, aksaru ma yudkhilun nasa al-jannah taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kemudian Nabi bertanya lagi, atadruna ma aksar ma yudkhilun nasa an-nar. Tahukah kamu apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Sahabat juga menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Maka Rasulullah menjawab, aksaru ma yudkhilun nasa an-nar al-famu wal farju, mulut dan kemaluan. Jadi yang paling banyak memasukkan surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah mulut dan kemaluan. Saudara kita rahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita mengamati hidup ini, telah bergeser berapa nilai dalam hidup kita ini. Orang tua dulu lebih fokus memberikan nasihat kepada anaknya daripada memberi makan, daripada memberi mainan, daripada memberi kesenangan. Tapi hari ini mungkin sebagian orang tua lebih fokus memikirkan bagaimana memberi anaknya makan, kesenangan, kebahagiaan, dan lain-lainnya yang bersifat duniawi. Maka kita lihat anak bayi kadang-kadang sudah dapat hadiah jutaan rupiah berupa HP. Jika kita berpikir apakah manfaat yang akan didapatkan oleh seorang anak bayi atau balita dari HP yang dihadiahkan oleh orang tuanya, saudara kita rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak juga fakta yang menggelitik kita hari ini. Banyak orang tua yang bisa memberi makan anaknya lebih dari 3 kali sehari, dengan makan-makan yang berbeda, minuman yang berbeda. Tapi seringkali orang tua belum tentu dalam sehari bisa memberi nasihat sekali, bahkan dalam seminggu, bahkan dalam sebulan, bahkan dalam setahun. Saudara kita rahmati Allah Subhanahu wa taala, harta bisa diberikan oleh siapa saja yang memiliki harta, tetapi nasihat hanya bisa diberikan oleh orang-orang yang punya hati dan punya ketulusan serta memahami kebijaksanaan hidup. Harta kalau diberikan pasti berkurang dan habis, tapi nasihat yang diberikan bisa berlanjut dari satu kehidupan untuk kehidupan seterusnya. Hari ini terjadi pergeseran nilai hidup kita, saudaraku. Orang lebih menghargai pemberian materi daripada pemberian nasihat. Materi terasa karena orientasi manusia hari ini juga telah bergeser. Tanpa sengaja orientasi manusia cenderung lebih kepada perut dan kemaluan. Akhirnya manusia bersifat konsumtif, tak banyak bedanya dengan hewan. Hewan akan mentaati siapa yang lebih sering memberinya makan. Sebuah apapun binatang, kalau kita sering memberinya makan, dia akan mengenal kita dan lama-lama akan taat kepada kita.
Sehingga ada satu peribahasa dari orang alim berkata begini, if you feed the dog 3 days, he will obey you for 3 years. But if you feed man for 3 years, he will betray you in 3 days. Jika kamu kasih makan anjing 3 hari, ia akan patuh kepadamu selama 3 tahun. Tapi jika manusia kau beri makan, bisa jadi dalam 3 hari dia berkhianat kepadamu. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika teman saya, ya, kebetulan dia pernah di pemerintahan, ya, namanya Haji Ahmad Syarafi, dia bercerita kepadaku, Dek, ada seseorang yang berkali-kali saya promosi dan saya bantu, tetapi dia mulalah orang yang merampas semua jabatan yang ada pada saya, bahkan jabatan pun yang tidak berhubungan dengan pemerintahan. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita dulu mungkin tidak sekolah tinggi-tinggi, mungkin jarang kita temukan ayah kita yang sarjana, tetapi hampir orang tua yang kita temui banyak hikmah yang kita dapat dan pelajari dari mereka. Tua mereka adalah tua dalam hati, lama hidup, banyak yang dirasakan, jauh berjalan, luas pemandangan. Hari ini kita tidak menemukan hal itu. Bahkan ayah dan ibu sekarang miskin keteladanan. Nah, kenapa kamu tidak sholat? Mak bapak tak bangunkan. Kenapa tak bangunkan? Mak bapak pun tak sholat. Saudaraku, mendidik tanpa keteladanan adalah sebuah kegagalan yang disengaja. Saya ulangi, mendidik tanpa keteladanan adalah sebuah kegagalan yang disengaja. Seorang muslim mesti berprinsip bahwa perbuatannya lebih nyaring daripada kata-katanya. Muslim must prove that his action talks louder than his speech. Seorang muslim yang benar, beriman, mesti menunjukkan bahwa perbuatannya lebih nyaring daripada kata-katanya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke konsep takwa. Banyak ulama mendefinisikan takwa, tapi intinya adalah mematuhi perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Al-imtisal bi awamirillah wal ijtinab li nawahihi atau an nawahihi. Imam Ali karamahullah wajhah memberikan definisi yang berbeda tentang takwa. Kata Imam Ali, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, rasa takut kepada Allah yang maha besar, takut kepada hukumannya, takut kepada perhitungannya, takut kepada nerakanya, takut kepada siksa kuburnya, takut tidak ada yang luput dari perhatiannya. Rasa takut inilah yang mesti ada pada manusia. Maka seorang muslim sebelum berkata apa-apa dan berhitung apa-apa, dia selalu berkata dalam dirinya, apa kata Allah? Bagaimana Allah melihatku? Bagaimana Allah menilaiku? Bagaimana Allah menempatkanku di sisi hambanya? Saudara kita rahmati Allah, takwa itu kata Imam Ali
adalah rasa takut yang luar biasa kepada Allah yang Maha Besar. Wal amalu bitanzil, beramal sesuai wahyu, berbicara sesuai wahyu, bertindak sesuai wahyu, membuat keputusan sesuai wahyu. Artinya kita apa saja yang kita lakukan haruslah menurut Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin tahu kita siapa di mata Allah, tanyakanlah diri kita. Dari banyak-banyak hal yang kita buat dalam hidup ini, sesuai dengan keinginan kita atau keinginan Allah? Kalau sesuai dengan keinginan kita, yang ada hanya dua penilaian. Satu, mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, atau yang kedua, mungkin Allah mengampuni kita. Tapi kalau yang kita buat ini sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita salah, Allah akan menerima amalan kita karena kita jahil dan tidak tahu. Kalaupun amal kita kecil, Dia akan memperbesar pahalanya. Kalau amal kita tak seberapa, Dia akan menghitungnya dengan berlipat ganda karena Allah Maha Kaya. Lihatlah saudara hari ini, kalau kita lihat saja hidup ini, apakah hari ini umat melayani hidupnya sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala? Cara mereka makan, cara mereka minum, cara mereka mandi, cara mereka melaksanakan resepsi, cara mereka bersilaturahmi, kebanyakannya berlaku dengan keinginan kita, bukan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat itu kita yang mau atau Allah menghendaki kita salat? Kalau kita salat maghrib ketika itu keinginan kita atau keinginan Allah? Itu keinginan kita atau keinginan Allah? Bingung ya? Suatu hari datang seseorang kepada Imam Ahmad bin Hanbal dengan 3 pertanyaan nyeleneh. Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, kalau Allah itu ada, kenapa kita tidak bisa melihatnya? 1. Pertanyaan kedua, apakah manusia ini memiliki pilihan atau hidup dalam keterpaksaan? Dia menyerah atau dia memilih? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, jika setan terbuat dari api, apa gunanya setan masuk neraka? Ini pertanyaan nyeleneh enggak? Tiga-tiganya nyeleneh enggak pertanyaannya, ya kan? Kalau benar Allah itu ada, kenapa kita tidak melihatnya? Yang kedua, manusia ini memilih atau menerima dalam hidupnya. Dia punya pilihan atau dia punya keterpaksaan, pasrah. Yang ketiga, kalau setan itu terbuat dari api, apakah dia akan tersiksa dalam masuk neraka, dimasukkan neraka? Setan kan masuk neraka nanti, Pak. Dia kan dari api lalu dimasukkan neraka. Ini pertanyaan orang yang nyeleneh. Lalu Imam bin Ahmad bin Hanbal mengambil namanya, dalam bahasa Arab itu disebut qula. Qula itu tempat minuman yang terbuat daripada tanah, ya. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal memukul kepala orang ini dengan alat tadi. Lalu dia menjawab, saya sakit, katanya. Lalu kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya tidak melihat sakit, tapi saya merasakannya, katanya. Jadi kamu percaya kalau sakit itu ada? Percaya, tapi kamu tidak melihatnya.
Lantas kenapa kamu percaya sakit itu ada padahal kamu tidak melihatnya, tapi tidak percaya Allah itu ada hanya karena kamu tidak melihatnya? Itu jawaban yang pertama. Jawaban kedua, kata Imam Ahmad bin Hanbal, ketika aku memukulmu, kamu punya dua pilihan. Pertama, membalas. Kedua, kamu melapor kepada pemerintah. Dan kamu memilih melapor ke pemerintah. Maka kamu memilih melapor ke pemerintah, itu namanya kamu adalah orang yang memilih takdirmu. Tapi kalau kamu tidak memukul saya, membalas, itulah ada orang yang pasrah dengan takdirmu. Dalam bahasa Arab, anta musayyarun fima la ta'lamu wa mukhayyarun fima ta'lamu. Kamu adalah orang yang pasrah pada apa yang kamu tidak tahu, dan kamu adalah orang yang memilih pada apa yang kamu tahu. Jadi dalam hidup ini, Pak, pada takdir Allah yang kita tidak tahu, itu kita menyerah, berserah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada hal yang kita tahu, makan atau tidak makan, kalau kita makan kita bisa sehat, kalau kita tak makan kita sakit. Kalau kita memilih makan, berarti kita adalah orang yang bebas membuat pilihan. Membuat pilihan pada apa yang kita tahu, kita bebas, tapi kita harus pasrah pada apa yang kita tidak tahu. Kemudian kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku memukul kepalamu dengan kula tadi, ya, ini terbuat dari tanah dan engkau tercipta dari tanah. Kamu rasa sakit dan iya katanya. Begitulah setan, sama-sama dari tanah, dari api, tidak pun akan merasa sakit. Imam Syafi'i juga pernah ditanya dengan pertanyaan ini, apakah setan akan terbakar dalam api? Lalu Imam Syafi'i langsung menempeleng orang itu, dia mengatakan sakit. Ini kan kulit, itu juga kulit, kok bisa sama-sama sakit? Begitulah nanti setan di dalam api. Jadi saudara kita rahmati Allah, yang disebut takwa itu amal kita harus berdasarkan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, elemen takwa itu adalah al-qana'atu bil qalil. Harus ada rasa puas dengan yang sedikit. Sesungguhnya orang yang paling kaya bukan orang yang paling banyak harta. Orang yang tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki, dialah orang paling miskin di dunia ini. Sekaya apapun orang, jika tidak punya rasa puas dengan apa yang dia miliki, dia adalah orang miskin pada hakikatnya. Maka saudara kita rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutkan aghnal ghina al-qanaah. Kekayaan tertinggi itu adalah rasa puas. Yang namanya harta, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya harta itu sedikit cukup, banyak kurang. Ya enggak? Sedikit cukup, banyak kurang. Dulu gaji pegawai negeri, ya, seingat saya dulu tahun-tahun 70-an, itu berapa, Pak? 6.000 ya, 8.000 ya, sekitar itu kan. Kemudian naik jadi 30.000, cukup juga. Sekarang gaji orang sudah berjuta. Kalau ditanya cukup atau kurang, Pak? Kalau ditanya sekarang gaji orang cukup atau kurang? Ini mungkin Pak Haji lah ya, di pegawai navigasi mungkin. Dulu Bapak jadi pegawai berapa gaji, Pak? 13.000. Cukup kan waktu itu, Pak? Cukup. Tapi kalau kita tanya orang sekarang yang bergaji dengan gaji jutaan, tidak ada yang bilang cukup, selalu bilangnya kurang. Maka takwa itu adalah merasa cukup dengan yang sedikit, karena itulah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada
kepada kita. Berpikirlah mensyukuri apa yang ada, jangan berpikir untuk mencari yang belum ada sebelum engkau bisa mensyukuri apa yang sudah ada. Dan dosa yang besar di manusia diantaranya adalah gagal mensyukuri apa yang ada. Ya, wa qalilum min ibadiyasy syakur, hanya sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Elemen terakhir dari takwa itu menurut Imam Ali adalah al-isti'dadu li yaumir rahil. Yang disebut orang yang bertakwa memiliki persiapan yang maksimal untuk hari keberangkatan dari dunia menuju akhirat sana. Artinya siap mati. Maka Nabi mengatakan al-kayyisu liman dana nafsahu wa amila ba'dal maut. Orang yang bijak itu adalah orang yang menguasai hawa nafsunya dan berbuat sesuatu untuk setelah kematiannya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang gagal merencanakan matinya, kemungkinan besar hidupnya adalah sia-sia. Siapa yang merencanakan matinya, insya Allah hidupnya akan berguna. Saya sebelum mati minimal saya sudah menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Saya sebelum mati minimal saya sudah khatam Quran sekian kali. Saya sebelum mati minimal sudah berbuat ini dan itu. Itu orang yang merencanakan kematian. Tapi saudara kita rahmati Allah Subhanahu wa taala, faktanya hari ini orang lebih banyak merencanakan hidupnya daripada matinya. Akhirnya seringkali hidupnya sia-sia. Saudaraku, saya menemukan temanlah yang merasa dunianya itu sebagai pegawai kantor. Kantor itulah dunianya. Rumah kantor, rumah kantor, rumah kantor. Setelah 30 tahun dia bekerja di kantornya, pensiun, dan akhirnya dia meninggal. Ketika dia meninggal, saya lihat yang hadir di pemakamannya paling-paling cuma 8 orang dari kawan kantornya. Itulah yang menjadi dunia ini. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ketika kita sehat, kita tak perlu orang mengunjungi kita. Mungkin kalau ketika kita sehat, orang tak perlu mendoakan kita. Tapi kalau kita sudah sakit, sudah ajal berpisah dari tubuh kita, betapa doa orang sangat berharga sekali buat kita. Maka buatlah persiapan untuk mati. Saya kalau mau menilai orang, bukan saya lihat ketika hidupnya, apa pencapaiannya, apa keberhasilannya. Saya melihat orang bagaimana dia ketika mati. Apakah dia ketika matinya orang merasa kehilangan akan nadanya, orang bercerita tentang kebaikannya. Itulah orang yang merencanakan kematiannya. Kemudian husnul khuluq. Saudara kita rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu ibu-ibu sambil mendodoikan kita, mendodoikan anak-anaknya, itu penuh dengan nasihat. Akhirnya akhlak anak-anak di zaman itu lebih halus daripada akhlak sekarang. Ya, runduk-runduklah padi sambil membuat, makin tunduk makin berisi, besarlah kau sayang, gitu tuh. Itu tidak, ya, dengan hati yang merendah, baikkan akhlakmu, semua manusia akan ramah. Pasti kita lihat ibu kita gitu dulu.
Sekarang ada enggak ibu-ibu yang seperti itu, Pak? Ibu-ibu ada lagi yang seperti itu enggak? Menodokkan, menidurkan anaknya. Kemana, atau dikasih HP, ya. Jadi kehalusan budi itu yang berasal dari seorang ibu yang diwarisi melalui dodoi-dodoi tadi sudah hilang. Jadi setelah kita rahmati Allah, husnul khuluq ini, akhlak yang baik ini yang semakin pudar dan semakin kabur hari ini. Masyarakat kita lebih menghargai orang kaya, orang yang berpunya, orang yang berpuasa, orang yang berpuasa walaupun akhlaknya bencana. Masyarakat tidak akan menghormati orang akhlaknya yang baik, ibadahnya yang bagus, ya, tutur katanya yang sopan santun, kalau dia tidak punya apa-apa. Itulah yang terjadi di dalam masyarakat kita hari ini. Masyarakat kita cenderung materialistik dan hedonis. Seakan-akan kalau kita punya, semua yang kita omongkan benar, Pak. Kalau kita tidak punya, semua yang kita omongkan salah. Masyarakat sekarang tidak terlalu apresiatif tentang akhlak. Dulu ketika kita sekolah, kalau akhlaknya merah, tidak naik, ya tidak. Ingat tak, Pak? Masih sekolah dulu, Pak, ya? Kalau anak murid itu akhlaknya bermasalah, dia tidak naik walaupun pintar. Kalau sekarang, Pak, gimana, Pak? Akhlak jadi penilaian tidak? Tidak. Anak yang balap-balap aja itu bisa jadi juara di sekolahnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad telah mendeklarasikan kedatangannya di dunia ini bukan untuk mengajarkan kita membangun bangunan, bukan juga untuk mengajarkan kita untuk peperangan, tidak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Lihatlah hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita bergaul bertahun-tahun, tapi terasa tidak ada kenangan yang istimewa. Tidak ada terasa sesuatu yang berharga untuk diingat. Kenapa? Karena hari ini hidup kita kering dengan akhlak. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini pepatah Melayu yang mengatakan orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa, hari ini anak-anak kita paham tak? Kira-kira anak kita paham tak? Orang berbudi kita berbahasa. Kalau orang kita hormat orang, kalau kita dihormat orang, kita harus lebih hormat, pandai mengucapkan terima kasih. Ya, kalau orang memberi kita merasa, saya kok nerima terus ya, kapan saya membalas? Kira-kira anak kita paham tak? Jangankan anak-anak yang muda-muda sekarang pun belum tentu paham itu. Orang berbudi kita berbahasa. Orang kalau menanam budi, pandailah kita ucapkan terima kasih. Orang memberi kita merasa. Kalau orang memberi, merasalah kita. Tidak sepatutnya kita terus-terus menerima. Jadi setelah kita rahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sekarang lihatlah, murid-murid tidak merasa berhutang budi dengan gurunya, dengan orang tuanya. Bahkan orang tua juga tidak merasa berhutang budi. Anaknya dari tak pandai baca Quran, bisa baca Quran, tak peduli, tidak mengerti. Kenapa? Akhlak bukan sesuatu yang menjadi hal yang istimewa di mata kita hari ini. Saudaraku, seorang alim mengatakan,
innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Sesungguhnya satu bangsa itu bisa bertahan dan terus berkembang ketika akhlak itu masih ada bersama mereka. Ketika akhlaknya tiada, maka hancurlah peradabannya. Lihat saudara, Korea. Jadi Korea itu kita tak pernah lihat ada anak yang melawan kata orang tua. Ya tak? Ada enggak di film-film anak-anak melawan orang tuanya? Tidak ada. Tidak suka pun apa yang dikatakan orang tua, kita menunduk kepala. Itulah ada. Tapi anak-anak hari ini banyak yang tidak tahu diri, bahkan akhirnya orang tuanya pula yang takut dengan anak-anak. Tak mau sekolah kalau tak motor baru, tak mau sekolah kalau tidak HP baru. Akhlak bukan lagi agenda utama umat ini. Percayalah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kekalahan India melawan Pakistan itu bukan hanya masalah persenjataan, tapi masalah etik. Masalah etik. India masuk ke dalam BRIC, tapi pasang kaki dua, tidak sama dengan Amerika, tidak mau penggunaan mata uang, tetap juga dalam dolar, supaya dia dapat juga bantuan dari Amerika. Jadi dia mata dua. Nah, kemudian dengan dunia Islam dia bersahabat. Orang-orang India banyak bekerja di negeri Arab, tapi dia membeli persenjataan dari Israel. Itu masalah etik. Jadi akhirnya bangsa-bangsa di dunia ini, bahkan Cina, tidak mau bekerja sama dengan India, tapi mau bekerja sama dengan Pakistan. Padahal sempadan yang paling panjang itu antara Cina dengan India. Makanya saya ingat teman saya Cina di Malaysia katanya, if you find steak and the hypocrite, katanya, beat the hypocrite first, not the steak. Apa katanya? Kalau kamu jumpa orang yang munafik dan berbelit-belit dan ular, pukullah yang munafik dulu, bukan ular. Karena ular biasanya mematuk dari belakang, dari depan, tapi orang yang berbelit-belit akan mematukmu dari segala arah. Saudara yang dirahmati Allah, Allah tidak memuji Nabi Muhammad karena ketampanan, tidak pula memuji Nabi Muhammad karena kesolehannya, hafalan Qurannya, tapi Allah memuji Nabi Muhammad dengan akhlaknya. Ini tidak kita contoh lagi. Dulu orang tua, baik anak dikasih duit, baik anak disopan, anak dikasih duit. Hari ini kita tidak terlalu apresiatif dengan akhlak yang baik. Allah memuji Nabi karena kebaikan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Muhammad, engkau berada pada puncak derajat akhlak yang tinggi. Anak kita rajin, tidak kita puji. Ya tidak. Anak kita sholat, tidak kita puji. Untuk yang baik-baik kita tidak puji. Tengok Bapak, ya, mana lebih banyak pahala hadiahnya Pak? Mana lebih banyak hadiahnya Pak? Putri Indonesia atau pemenang Olimpiade Matematika atau juara tahfiz Quran internasional? Mana lebih banyak hadiahnya Pak? Mana lebih banyak hadiahnya Pak? Nah, berarti kita tidak memiliki sifat untuk memuji akhlak-akhlak yang mulia. Berikutnya saudaraku, mudah-mudahan waktu cukup. Dua hal yang paling banyak memasukkan manusia neraka adalah mulut dan kemaluan. Mulut manusia bisa menjadi ladang amalnya,
tapi juga menjadi penyebab murka Allah Subhanahu wa taala. Jika mulutnya menyampaikan kebenaran sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata benar. Kalau mulut menyampaikan kebenaran dan selalu melantunkan ayat Al-Quran, berzikir dan menyampaikan kata-kata yang baik, maka mulut menjadi ladang amal bagi kita. Tapi kebanyakannya saudara kita rahmati Allah, mulut ini tanpa terasa banyak menjadi penyebab dosa. Luqmanul Hakim pernah disuruh oleh tuannya, sembelih kambing itu dan ambil 2 yang terbaik, hidangkan. Lalu Luqman menghidangkan lidah dan hati. Besoknya tuannya suruh sembelih kambing itu dan hidangkan 2 yang terburuk, tetap juga mulut dan hati. Kalau lidah ini baik, berasal dari hati yang baik. Kalau mulut ini tidak baik, penuh dusta, penuh khianat, penuh cacian, penuh makian, itu berasal dari hati yang penuh dengan kedengkian dan dendam kesumat. Yang terakhir, kemaluan. Saudara kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 95% pernikahan hamil di luar nikah cenderungnya berakhir di bawah 3 tahun. Itu hasil dari penyelidikan teman saya yang kebetulan menjadi pengacara anak-anak. Apa kesimpulannya? Kebanyakan anak-anak yang berhubungan dengan penyelewengan seksual berasal dari anak luar nikah. Anak luar nikah ini berpotensi lagi nanti menjadi menikah luar nikah lagi. Kebanyakan yang anak luar nikah punya potensi nantilah menikah dengan melahirkan anak luar nikah lagi. Jadi saudara kita rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemana tumpahnya kuah kalau tidak? Kemana tumpahnya kuah kalau tidak? Ke nasi. Ke nasi. Jadi saudara kita rahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari seseorang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya masuk Islam, tapi izinkanlah saya berzina. Tengok kata-kata di ngawur itu, Pak. Kenapa? Karena berzina ini saya suka ya Rasulullah. Jadi kemudian Rasulullah katakan kepadanya, bagaimana pendapatmu kalau orang berzina dengan ibu? Saya bunuh dia ya Rasulullah. Kalau berzina dengan istrimu, saya bunuh dia. Kalau berzina dengan anakmu, saya bunuh. Kalau dengan saudara perempuanmu, saya bunuh dia. Kalau berzina dengan cucu orang lain, saya bunuh dia. Bukankah orang yang mau kamu zinahi itu adalah ibu dari seseorang, mungkin istri dari seseorang, mungkin adik dari seseorang, mungkin putri dari seseorang, dan mungkin cucu dari seseorang. Akhirnya si pemuda ini terperangah dan merasa bersalah. Kenapa saya marah sama orang, padahal orang yang saya zinahi juga anak seseorang. Akhirnya dia, ya Rasulullah, doakanlah saya. Jadi yang punya anak perempuan dan laki-laki, buat doa ini, ya, buat doa ini, pegang di dada anak-anak kita, ya. Kalau perempuan suruh ibunya yang pegang. Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Rasulullah memegang dada orang ini, ya Allah, bersihkan hatinya dan jagalah kemaluannya. Ya, bapak-bapak, ibu yang merasa bahaya ini besar sekali, laksanakanlah dengan mendoakan anak kita. Kalau tidak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia saja. Kalau bahasa Arabnya mencontohi sunnah Nabi,
Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu, dipegang di dada anak kita. Ya Allah, sucikan hatinya dan jagalah kemaluannya. Mudah-mudahan anak kita terselamat dari kemaluan yang menjadi penyebab banyaknya orang masuk neraka karena gagal menjaga mulut dan kemaluan. Demikian saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu